Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Robianto, dari SMA Negeri 81 Jakarta, Jalan Monumen Pancasila Sakti Lubang Balai, Jakarta Timur, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 semester ganjil. Untuk memulai, mari kita bersama-sama berdoa, mengharap kehadirat Allah SWT supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kita bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga ke depan bisa mengubah kita menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab untuk diri, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Jika kita meruntut pada referensi tertulis, ya, maka kita bisa menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Ya. Jadi negara kita dibentuk atas perjanjian seluruh rakyat Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kita lihat sumbernya, hukum, landasan hukumnya. Pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Bunyinya begini, yang terbentuk dalam suatu susunan negara yang berkedaulatan rakyat. Jadi di sana dinyatakan berkedaulatan rakyat. Berarti kekuasaan tertinggi kita ada di tangan rakyat, dan berarti itu sejalan dengan teori kedaulatan rakyat. Dasar hukumnya, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Oke. Pernyataan kita bahwa kita adalah negara berkedaulatan rakyat itu didukung dengan teori kedaulatan hukum yang juga bisa kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama adalah pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Itu artinya bahwa seluruh warga negara, siapapun dia, laki-laki, perempuan, tua, muda, tinggal di desa, tinggal di kota, berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, bisa baca tulis atau tidak baca tulis, rakyat ataupun pejabat, rakyat biasa atau bangsawan, semua harus tunduk kepada hukum dan bertindak sesuai dengan hukum. Kemudian yang kedua, pasal 27 ayat 1. Bagaimana bunyinya? Segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada perubahan. Nah, jadi seperti tadi yang Bapak katakan, bahwa siapapun dia, artinya dia harus patuh kepada hukum, siapapun dia, dan diperlakukan sama di depan hukum. Nah, bagaimana dengan bentuk kedaulatan? Yang kemarin juga kita lihat bahwa bentuk kedaulatan itu menurut Jam Bodong ada kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam, ini mari kita lihat bahwa kita memiliki kedaulatan ke dalam. Ini untuk melihatnya, kita lihat saja dari tujuan negara kita yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya kita menentukan sendiri tata cara melindungi seluruh warga negara kita. Apakah dia yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, bertempat tinggal di luar negeri. Semua kita lindungi. Kita punya tentara, ya. Kita punya SIS hankam merata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ya, nah itu. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Pengertian sejahtera kita bikin sendiri. Antara lain kita masukkan adalah sejahtera lahir dan batin. Jadi tidak semata-mata harta yang banyak, tapi juga rasa aman, tentram, damai, rukun. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita punya sistem persekolahan, itu ya kita sendiri yang mengatur. Kita punya pesantren, pendidikan Islam itu ada madrasah sanawiyah, aliyah dan sebagainya. Nah, itu kita menentukan sendiri. Ya, itu kedaulatan ke dalam. Bagaimana dengan kedaulatan keluar? Yang pertama adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi kita bersama-sama bangsa-bangsa di dunia ini
berpartisipasi aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia. Karena tertibnya dunia, tertib juga kita. Ya. Karena ketertiban dunia itu ya secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada kita. Yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Presiden mengangkat duta dan konsul, mengangkat perwakilan negara kita untuk ditempatkan di negara lain. Kemudian Presiden juga menerima duta dari negara lain. Nah, itu bahwa kita berdaulat keluar. Kita lanjutkan dengan membicarakan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi bagaimana kita melaksanakan kedaulatan itu? Kedaulatan rakyat, kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar. Bagaimana prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya? Pertama, Indonesia atau negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi kita di Indonesia ini hanya ada satu negara, yaitu Indonesia. Tidak boleh ada negara-negara dalam negara kita. Jadi nggak ada negara-negara bagian maksudnya. Jadi satu negara kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk republik. Jadi kita ini adalah negara republik. Kekuasaan ada di tangan rakyat, kekuasaan berasal dari rakyat. Tuh, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi bahwa kedaulatan kita itu ada di saya, ada di kamu, ada di kita semua rakyat Indonesia. Tapi pelaksanaannya menurut Undang-Undang Dasar. Kita punya lembaga-lembaga negara, jadi kekuasaan kita itu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara. Apa saja lembaga negara? Ya yang ada di Undang-Undang Dasar itu. Presiden, MPR, DPR, DPD, ada MK, ada MA, ada Komisi Yudisial, ya. Ada pemerintah daerah. Ya. Nah, yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Tadi sudah kita bicarakan. Ya. Artinya bahwa seluruh warga negara kita bertindak sesuatu atau tidak bertindak sesuatu berdasarkan hukum. Kemudian yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Jadi Presiden dan DPR itu sejajar, ya, sejajar. Tidak bisa saling menjatuhkan, tidak bisa saling memberhentikan gitu ya. Artinya ya mereka berdua ini harus bekerja sama. Yang kelima, menteri-menteri negara adalah pembantu presiden ya. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kelima. Menteri-menteri itu punya pembantu-pembantu lagi. Saya termasuk salah satu pembantunya menteri dan gubernur. Ya. Yang keenam, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kalau sudah bisa memenuhi syarat yang ada di Undang-Undang Dasar, ya presiden bisa diberhentikan. Nah, dalam negara yang berkedaulatan rakyat, dalam negara yang demokrasi, wujud dari demokrasi itu adalah adanya pemilihan umum, dan kalau kita ditambah pemilihan kepala daerah, harus dilaksanakan dengan asas-asas tertentu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya, itu 6 asas pemilu. Langsung, artinya pemilih memberikan langsung suaranya tanpa perantara. Jadi pemilih datang langsung ke tempat pemungutan suara, memberikan suaranya di bilik suara itu. Bagaimana kalau yang nggak bisa datang? Ya disamperin sama petugasnya. Yang sakit misalnya, apakah sakitnya di rumah, ataukah sakitnya di rumah sakit? Itu petugas pemilu yang datang ke sana. Ya, langsung. Yang kedua, umum. Umum artinya seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat bisa memilih. Jadi di Undang-Undang Pemilu itu ada syarat untuk memilih. Nah, siapa saja yang sudah memenuhi syarat, warga negara Indonesia, siapa saja yang sudah memenuhi syarat bisa memilih, siapapun dia. Umum ya. Yang ketiga, bebas. Artinya semua warga negara yang sudah mempunyai hak pilih itu bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Jadi bebas dia mau memilih siapa. Yang keempat,
rahasia. Luber misalnya. Rahasia artinya pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Jadi karena itu ada bilik suara itu dalam memberikan suara itu. Nah di situ hanya dirinya sendirilah yang tahu. Tentu ya dengan Tuhan ya. Nah, itu rahasia. Kemudian jujur. Nah penyelenggara negara, aparat pemerintah, peserta pemilu, dan pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada undang-undang pemilu, kemudian ada peraturan-peraturan lainnya. Nah itu semua orang harus patuh. Ya, harus mengikuti itu aturannya. Itu jujur. Terakhir, adil. Adil artinya setiap pemilih dan peserta pemilu, peserta pemilu itu ya yang dipilih, mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Ya, dengan kita membicarakan asas pemilu tadi, maka selesai kita membicarakan bentuk kedaulatan dan prinsip kedaulatan di negara kita. Oke, dengan demikian selesai pembelajaran kita pada kali ini. Ingat, laksanakan protokol kesehatan dalam suasana seperti ini. Jaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun dalam air yang mengalir, kemudian memakai masker jika keluar rumah, dan hindari kerumunan. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.